Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bahari dengan NIM 23001 03911097022 dengan kelas PPG Prajab IPA C. Kali ini saya akan membahas tentang tugas demonstrasi kontekstual pada topik 3.5, yaitu menganalisis asesmen di ruang kelas. Soalnya adalah setelah mengetahui prinsip dan jenis-jenis asesmen, Anda dapat mengamati salah satu asesmen yang telah diterapkan pada proses pembelajaran di kelas dan memberikan ulasan tentang asesmen tersebut. Kaitkan dengan konsep perkembangan, lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Anda dapat menuliskan ulasan dalam tabel panduan di bawah ini. Nah, untuk asesmen yang telah saya pilih adalah sumatif tengah semester yang dibuat oleh guru mata pelajaran IPA di SMPN Negeri 8 Surabaya pada kelas 8, yaitu fase D. Untuk CP-nya ini sesuai dengan BSKAP 033 tahun 2022, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu. Peserta didik mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta dapat merancang upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Lalu peserta didik mengidentifikasi pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan jaringan melalui diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sistem organ pada manusia dan gangguannya melalui diskusi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi zat aditif dan adiktif melalui diskusi dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis sistem peredaran darah melalui diskusi dengan tepat. Materi ajarnya yaitu sumatif tengah semester dengan materi yang pertama struktur dan jaringan tumbuhan, yang kedua sistem organ pada manusia, yang ketiga zat aditif dan adiktif, yang keempat sistem peredaran darah. Nah, untuk jenis asesmennya ini asesmen sumatif dan bentuknya itu soal tertulis. Soalnya bentuknya pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Nah, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Nah, berdasarkan soal sumatif yang telah diterapkan guru, bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Nah, bagian ini itu sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik yang sudah mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang sesuai dengan materi yang diajarkan sebelum melaksanakan STS. Nah, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Mayoritas soal ini tidak mengaitkan dengan budaya atau karakteristik peserta didik, namun ada beberapa hal yang seharusnya dapat dikaitkan, misalkan pada budaya pola makan yang sehat untuk menjaga kebugaran tubuh. Hal ini sangat penting karena menjaga kesehatan merupakan hal yang utama. Lalu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan peserta didik? Jelaskan. Terdapat pada soal yang dibuat sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik karena sebelum melaksanakan STS sudah dilakukan pengajaran yang sesuai dengan porsi dan terdapat juga asesmen formatif untuk melihat perkembangan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, di sini asesmen belum menunjukkan ruang untuk peserta didik dalam memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Lalu jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Di sini saya ingin menggunakan asesmen yang autentik, yaitu asesmen yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan nyata dan konteks peserta didik. Karena dengan mengaitkan dengan kehidupan nyata, peserta didik ini merasa dengan soal itu dekat gitu. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik untuk pembelajaran serta membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan mereka. Nah, untuk lampiran asesmen yang dianalisis ini seperti ini, nomor 1 sampai nomor 12 ini
multiple choice atau pilihan ganda, lalu 13 sampai 20 ini pilihan ganda kompleks, lalu ada soal benar salah dan soal menjodohkan. Nah, soalnya ini sebanyak 30 dengan berbagai bentuk. Ya, ada pilihan ganda kompleks, lalu ada benar salah dan juga ada menjodohkan atau mencocokkan. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.